Poin utama dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah bertanah air satu Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Meneladani semangat dari peristiwa Sumpah Pemuda saat ini tidaklah sulit. Tidak perlu lagi berperang di medan perang, tetapi kita bisa melakukannya dengan hal-hal yang positif yang berguna bagi sesama kita. Lantas, apa nilai semangat yang bisa diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda? Mari kita simak di dalam video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silahkan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang mana linknya bisa kalian cek di deskripsi box. Tapi pembahasan kita kali ini akan membahas mengenai nilai semangat dari peristiwa Sumpah Pemuda. Sebelum mulai, alangkah lebih baik jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Raise your hand and let's start doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zi'ni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Topik pembahasan kita kali ini memiliki dua tujuan pembelajaran. Pertama, mengidentifikasi semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, meneladani nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda menyumbangkan peran yang besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Banyak peristiwa penting dan bersejarah karena adanya kiprah pemuda. Salah satunya adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Tidak sedikit pemuda yang gugur dalam sejarah tersebut. Meskipun demikian, semangatnya masih tetap ada dan patut dicontoh untuk pemuda saat ini. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Pertama ada W.G. Rudolf Supratman atau biasa yang dikenal dengan W.R. Supratman. W.G. Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Supratman dikenal sebagai seorang komponis yang menciptakan banyak lagu perjuangan. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada 27-28 Oktober 1928, W.R. Supratman ikut terlibat. Untuk pertama kalinya, ia memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan iringan gesekan biolanya di depan seluruh peserta Kongres sebelum dibacakannya putusan Kongres Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam menciptakan karya-karyanya dibutuhkan proses dan usaha yang tidak mudah, khususnya dalam menciptakan lagu Indonesia Raya. Banyak tekanan yang dihadapi oleh W.R. Supratman hingga akhirnya lagu Indonesia Raya bisa dinyanyikan sebagai lagu wajib nasional hingga saat ini. Terdapat nilai-nilai semangat yang dapat dicontoh dari sosok W.R. Supratman, yaitu nasionalisme dan pantang menyerah. Sosok berikutnya yaitu Chairil Anwar. Chairil lahir di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir. Belum genap 27 tahun, Chairil Anwar wafat.
Meskipun memiliki latar pendidikan yang terbatas, tetapi Chairil Anwar ini menguasai 3 bahasa asing. Sosok Chairil Anwar ini membuktikan bahwa dengan sajak-sajaknya, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang sudah matang, di mana bahasa Indonesia sanggup menjadi bahasa sastra untuk mengungkapkan kehidupan dan penghidupan rohani manusia modern sedalam-dalamnya. Chairil juga menciptakan karya yang sangat terkenal, bahkan hingga saat ini, seperti Kerawang Bekasi dan Aku. Sosok Chairil Anwar ini mengajari nilai semangat, cinta ilmu, dan nasionalisme serta kreatif. Sosok berikutnya yaitu Walter Monginsidi. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Sejak SMP, beliau telah berjuang melawan Belanda karena tidak mau tanah airnya dijajah oleh bangsa lain. Monginsidi tidak kenal takut dan menyerah melawan Belanda yang bersenjatakan lebih canggih dari dirinya. Dia pernah bersama rekannya menghadang sebuah jeep militer milik Belanda yang membawa 4 prajurit, di mana Monginsidi menodongkan pistol ke sopir jeep yang berpangkat kapten. Seragam dan tanda pangkat si kapten dilucuti lalu dikenakan oleh Monginsidi. Mereka mengambil alih mobil jeep tersebut dan masuk ke kandang musuh. Monginsidi memberondong senapan dari dalam mobil. Mereka menimbulkan kekacauan besar di pihak Belanda pada saat itu, di mana sosok Monginsidi ini memberikan contoh sikap kepahlawanan serta keberanian. Sosok berikutnya yaitu I Gusti Ngurah Rai. Beliau lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Badung, Bali, di mana I Gusti Ngurah Rai wafat pada 20 November 1946. Pada 1946, I Gusti Ngurah Rai menjadi tokoh sentral dalam Puputan Margana atau perang habis-habisan melawan pasukan pemerintah sipil Belanda. Puputan Margana sendiri terjadi di Kabupaten Tabanan, Bali. Pada 20 November di tahun yang sama, perang antara kedua pihak itu meletus di Desa Marga, Kabupaten Tabanan. Masih kalah jumlah, I Gusti Ngurah Rai ini memerintahkan semua tentaranya untuk perang habis-habisan. Nahas, I Gusti Ngurah Rai justru meninggal dalam pertempuran tersebut. Terdapat beberapa semangat yang dapat dicontoh dari sosok I Gusti Ngurah Rai, yaitu kepahlawanan serta sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Semangat perjuangan dan kejuangan Sumpah Pemuda yang dapat ditiru, pertama ada cinta bangsa dan tanah air, yang kedua rela berkorban, yang ketiga menerima dan menghargai perbedaan, yang keempat persatuan, yang kelima mengutamakan kepentingan bangsa, dan yang keenam semangat persaudaraan. Nilai semangat Sumpah Pemuda saat ini. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan dan perperangan. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulitnya tantangan yang dihadapi pemuda sekarang. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda saat ini yaitu mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, yaitu meneladani semangat Sumpah Pemuda. Ini bisa dilakukan dengan kegiatan positif, terutama untuk pelajar. Di samping giat belajar, diantaranya adalah mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa seperti aktif di organisasi sekolah, seperti di OSIS, PMR, Pramuka, Paskibra, dan lain-lain. Selain itu, pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Itu dia tadi pembahasan mengenai nilai semangat Sumpah Pemuda. Terima kasih telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh dikasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike ya. Jangan lupa juga share video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan di dalam penjelasan Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye.